Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Naura Dia Sofranti Putri di Liputan seputar Skorjo. Pemirsa, pada siang hari ini terselenggara Haflah Qiraatuna yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Lembaga Qiraatuna resmi menggelar Haflah Qiraatuna tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung hikmah di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo. Acara tersebut dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, Nyai Haji Nur Sari As'adiyah, segenap Ahlul Bait, Umanak Ma'had, wali santri, asatid dan asatidah lembaga Qiraatuna, serta diikuti oleh 595 lulusan Qiraatuna, baik putra maupun putri dari asrama pusat dan cabang. Pra acara diawali dengan masuknya seluruh lulusan Haflah Qiraatuna, disusul dengan prosesi kedatangan Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Acara kemudian secara resmi dibuka oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Muhammad Afif Zaini. Selanjutnya, penyampaian laporan Kepala Bidang Kepesantrenan oleh Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI. Ceramah agama disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Murtado dari Pondok Pesantren Al-Quran Singosari Malang. Pada tahun ke-11 pasca kenabian ba'dal bi'tah, musimul hajj, musim haji, ketika itu di daerah Aqabah ada 6 orang dari suku Khazraj datang mengikuti ritual ibadah haji di era jahiliyah. Kemudian di Aqabah mereka duduk-duduk. Salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Jabir Al-Khazraji Al-Ansari. 6 orang ini duduk, kemudian Nabi Muhammad sebagaimana setiap tahunnya ketika musimul hajj, beliau menawarkan dakwah dari satu kabilah ke kabilah lain di luar kabilah-kabilah yang ada di Mekah, yang mereka berkumpul di Padang Arafah atau di Mina atau di Aqabah dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada 6 orang ini, Nabi mengatakan, bolehkah saya duduk bersama dengan kalian? Persilahkan, silahkan wahai fulan. Lalu kemudian duduklah Nabi Muhammad dan membacakan Al-Quran, menyampaikan dakwah. Apa kata 6 orang ini? Jangan-jangan ini adalah Nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka selalu mengancam kita dengan membawa namanya. Jadi Allah sudah menyiapkan hati mereka. Allah sudah menyiapkan hati mereka sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, baik, kami akan berbaiat kepada engkau, kami beriman, dan kami akan pulang, tahun depan kami akan membawa orang lebih banyak lagi. Dan tahun depannya adalah Bai'ah Aqabah yang pertama, yaitu berjumlah 12 orang. Dari Bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian menjadi Bai'ah Aqabah yang kedua, 70 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Lalu kemudian dari sinilah para sahabat diperintahkan hijrah karena kota Al-Madinah Al-Munawwarah sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan hati orang-orang Madinah berkat ancamannya orang-orang Yahudi, dan Allah Maha Bisa. Begitulah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasta'in billah. Jangan cukup dengan ikhtiar kita saja, tapi wasta'in billah wala ta'jaz, kata Nabi SAW. Dan janganlah anda berputus asa. Kata Nabi, wa in asabaka syai'un, dan jika kamu tertimpa sesuatu, fala takul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andai saja aku tadi berbuat demikian, tentu hasilnya akan menjadi demikian. Kalau bahasa kita, coba aja tadi tidak begitu ya, mungkin hasilnya tidak seperti ini. Coba tadi begini ya, mungkin lebih baik lagi, dan seterusnya. Kata Nabi, la takul hakadha, jangan bilang seperti itu. Jangan bilang seperti itu. Ridholah kalian dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kul, kata Nabi, akan tetapi katakanlah, qadarullah masya'a fa'al. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Masya Allah la masya'an nas, semuanya adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Masya Allah wahdah, hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan-ucapan seperti oh nyoba, oh nyacak, oh andai kata, oh andai saja, ini akan membuka amal syaitan, menjadikan kita semakin pesimis. Maka
dari sini ada beberapa hal yang bisa kita petik, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Jadilah orang yang meneruskan guru-guru kalian, kiai-kiai kalian, muassis ma'had. Mereka adalah orang-orang yang kuat, selalu menginginkan yang paling manfaat, selalu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah berputus asa. Apa hasilnya? Ya apa yang kita rasakan nikmatnya sekarang berkat mereka semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa-apa yang mereka ajarkan kepada kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus menjadi orang-orang yang diridhoi dan membahagiakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini alhamdulillah saya menjadi terbaik satu dalam acara Haflah Qiraatuna. Ucapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada seluruh guru-guru saya yang telah membimbing saya dari awal sampai dengan detik ini, dan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena saya mendapatkan ini juga berkat doa dan juga berkat ikhtiar kedua orang tua saya. Dan pesan dari saya untuk teman-teman semua, selalu semangat dalam belajar karena tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan tanpa usaha. Kalau ingin sukses tidak butuh protes, tapi butuh dengan proses. Jadi semangat selalu dalam meraih cita-cita. Rangkaian acara berlanjut dengan pembacaan surat keputusan lulusan Qiraatuna dan penetapan lulusan terbaik yang dibacakan oleh Ustadz Hermanto Eskom. Suasana semakin khusyuk dengan pembacaan khatmul Quran bersama, kemudian dilanjutkan dengan demo lulusan Haflah Qiraatuna yang diuji langsung oleh Kiai Haji Doifi Ibrahimi M. Sosio. Memasuki inti acara, sebagai simbolis atas kelulusan peserta haflah, dilaksanakan prosesi haflah oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi dan para pemangku asrama. Ahmad Kausar Hidayatullah bin Taufik Hidayat, Banyuwangi, Jawa Timur. Ketut Tajali Dahlan bin Muhammad Damanhuri, Buleleng, Bali. Muhammad Imam Naufali bin Zainul Arifin, Situbondo, Jawa Timur. Muhammad Naufal Afifu Adi bin Soiwanto, Sidoarjo, Jawa Timur. Muhammad Nailus Surur bin Muhlisin, Situbondo, Jawa Timur. Muhammad Zakaria bin Jumawi, Bondowoso, Jawa Timur. Muhammad Naufal Hafid bin Fathur Rahman, Surabaya, Jawa Timur. Roki Namayulal Hadi bin Fuad Hasan, Jember, Jawa Timur. Kami di sini selaku terbaik satu Qiraatuna Putra banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa mendapatkan prestasi ini. Dan kami banyak-banyak berterima kasih kepada kedua orang tua yang selalu membacking kami dari belakang, yakni melewati doa, yang selalu mendukung dimanapun berada. Dan juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing kami dari mulai yang tidak tahu sehingga tahu. Harapan dari kami, semoga dengan apa yang didapatkan dari kami, prestasi ini membuat kami lebih giat belajar di pondok pesantren ini. Selanjutnya dilakukan penyempatan tanda lulusan Qiraatuna serta pembacaan ikrar lulusan yang dipimpin oleh salah satu peserta dan diikuti oleh seluruh lulusan Qiraatuna tahun pelajaran 2025-2026. Tak hanya itu, dalam acara ini juga diberikan langsung penghargaan kepada lulusan terbaik asrama pusat dan cabang, baik putra maupun putri. Rangkaian Haflah Qiraatuna kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Nyai Haja Umil Khairiyah MAG.
S3 TV melaporkan.